Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bapak Ibu guru yang hebat. Eh, Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul untuk eh, membahas diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 8, yaitu oleh Ibu Nonis Kosminah. Waktu dipersilakan untuk Ibu Nonis Kosminah. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya buat Bu Titi dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Selamat pagi untuk pagi hari ini. Semoga tetap diberi kesehatan dan tetap semangat. Saya izin share screen dulu ya. Apa sudah kelihatan? Masih loading, Bu. Oh ya. Oke, sudah kelihatan. Sudah tampil. Ya. Ya, untuk mempercepat waktu, terima kasih. Kali ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Noni Sutami Hosnina, CKB Angkatan 8 dari UPTD SDN Gunung Kesan 4, Kabupaten Sampang. Saya di sini Bapak Fasilitator, Bapak Adehar, pengajar prakteknya Bapak Ahmad Safi'i Nur. Sebelum kita ke materi, bolehkah ada yang berkenan menjawab atau mengirim di kolom chat? Apa sih pentingnya perilaku positif bagi anak itu menurut Bapak atau Ibu di sini? Mungkin ada yang mau menjawab? Atau mungkin mau mengirimkan di kolom chat? Apa pentingnya perilaku positif bagi anak? Ibu Vitalia, boleh menjawab? Oke, terima kasih Ibu Nunis Kosminah. Maaf Bu, saya matikan kamera karena jaringan. Iya, enggak apa-apa. Oke, pentingnya perilaku positif bagi anak adalah bagaimana kita nantinya bisa membentuk karakter siswa itu yang menjadi lebih baik. Nah, untuk membentuk karakter siswa itu menjadi yang lebih baik lagi, tentunya itu berawal dari sekolah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah? Oh, terima kasih Bu Vita. Ya, memang. Kalau kita mau membentuk perilaku itu memang berangkat dari sekolah dulu. Dari sekolah tentunya sebagai rumah kedua siswa, karena rumah pertama siswa itu adalah keluarga. Terus di sini adalah lingkungan sekolah merupakan rumah kedua. Jadi di sini perannya guru ya Bu Vita ya. Iya, Ibu, benar. Jadi bagaimana kita guru bisa membentuk siswa agar bersifat positif, begitu Ibu. Oh ya, mungkin ada teman lain yang mau menambahkan? Apa pentingnya perilaku positif bagi anak? Bu Nunis, Ya. menurut saya itu apa pentingnya perilaku positif bagi anak itu ketika anak itu sudah sudah biasa menerapkan budaya positif, terus disiplin positif, kedisiplinan di sekolah, terus mengikuti aturan-aturan tata tertib yang ada di sekolah, itu akan mempermudah anak itu untuk mencapai tujuannya. Misalnya anak itu ingin sekolah ya, inginnya nilainya bagus, terus semua mata pelajaran bisa ditangkap dengan baik, sehingga anak itu salah satu cara untuk tujuan yang mau dicapai itu adalah harus mendisiplinkan diri. Oh, berarti ini terkait dengan motivasi intrinsik dari murid ya, Bu? Iya, benar. Jadi dari dalam, ketika anak itu sudah termotivasi dari dirinya, maka bisa. Tapi kalau hanya karena tuntutan dari luar,
itu agak sulit, Bu Nunis. Menurut Oh. saya seperti itu. Ya, terima Terima kasih, kasih. Bu Sum. Mungkin ada satu lagi yang ingin menambahkan? Atau kalau tidak, lanjut pada slide selanjutnya. Mau dilanjut? Saya kira langsung dilanjut saja kalau Oke. tidak ada tambahan. Penerapan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif di dalamnya, mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter baik dan menjalin hubungan baik antar rekan sejawat dan semua ekosistem sekolah. Dengan tujuannya adalah untuk menjalin suasana sekolah yang harmonis, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, yang pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma pembelajaran. Dengan budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sehingga dengan adanya budaya positif, siswa itu selain bisa berpikir positif dan merasa aman dan nyaman, sehingga mereka bisa merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Seorang psikiater dan pendidik yaitu Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu ada 4 teori kontrol. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi orang dewasa memiliki hak. Perubahan paradigma belajar, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ada sebuah pendapat yang seperti ini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila Anda ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini merupakan tabel perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau menurut stimulus respon itu realitasnya kebutuhan kita itu sama. Padahal menurut teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, tentunya di sini tabel-tabel ini. Terus kalau yang stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Kalau ada yang menang berarti ada yang kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol pikirannya itu harus menang dan menang. Yang kedua yaitu disiplin positif. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, sejalan dengan pandangan Diani Goosen dalam bukunya Restoring School Discipline pada 2001, Diani menyatakan bahwa arti kata disiplin itu adalah disiplina, yang artinya belajar. Disiplin juga berasal dari kata yang sama,
dengan disipel, yaitu murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun itu intrinsik, bukan ekstrinsik. Bentar ya, slide-nya kok macet. Tujuan disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi agar murid itu bisa menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang mereka percaya, dan agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, contohnya seperti tanggung jawab atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila, memiliki kesabaran, jujur, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia, yaitu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tentunya kadang murid itu pernah ya, misalnya kita, contohnya seragam. Misalnya hari ini seragamnya ini, atau enggak pakai sepatu. Nah, anak itu kadang takut masuk. Kenapa? Takut, Bu. Kenapa kemarin enggak masuk? Sepatu saya basah, Bu. Terus kenapa enggak masuk? Saya takut dihukum, Bu. Karena memang dia itu menghindari hukuman, karena tahu, makanya dia menghindari hukuman tersebut. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan untuk menghindari kenyamanan dan untuk mendapatkan imbalan ini merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang dari luar. Terus yang terakhir ini motivasi yang dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebelumnya saya tanya, kalau menurut Bapak atau Ibu di sini, yang paling baik itu motivasi yang mana? Intrinsik, Bu. Oh iya, saya setuju dengan pendapat Bapak. Karena kalau intrinsik itu lebih jangkanya lebih panjang daripada yang kedua ini. Terus selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini merupakan diagram kebutuhan dasar manusia, ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan rasa diterima, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Di sini kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis, misalnya sandang, pangan, dan papan. Contohnya di sini adalah Doni. Doni itu merupakan seorang siswa. Dia mengambil makanan temannya karena dia merasa lapar, sedangkan orang tuanya tidak membawakan bekal. Berarti dia membutuhkan kebutuhan bertahan hidupnya. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu merupakan kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Contohnya,
Tadi Doni kan mengambil bekal makanannya karena dia merasa lapar. Akhirnya temannya melaporkan kepada guru. Gurunya akhirnya menyampaikan kepada orang tuanya. Dan keesokan harinya, Doni dibawakan bekal oleh orang tuanya. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Doni ini kan anaknya memang kadang suka mengambil makanan temannya atau usil terhadap temannya. Jadi dia merasa hebat kalau dia merasa ditakuti dan teman-temannya menuruti semua keinginannya. Berarti Doni di situ memiliki kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Penguasaan. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk bebas. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Contohnya, Doni merasa bosan dengan bekal makanannya, terus karena ibunya memberikan bekal yang selalu sama setiap hari. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Jadi dia ingin bebas memilih makanan yang ia suka. Yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Doni melihat ekspresinya teman-temannya yang kesal, itu malah Doni senang. Karena apa? Dia menganggapnya itu ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, di sini si Doni itu berarti membutuhkan kebutuhan kesenangan. Selanjutnya posisi kontrol. Teori kontrol Dr. William Glasser Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Saya sudah tahu posisi kontrol di sini ada berapa? Ada 5. 5. Yang pertama? Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. Yang ketiga? Pemantau dan manajer. Ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di sini mengatakan di setiap kelas itu diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil belajar Pancasila. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah di sini ada beberapa langkah, yaitu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, terus lebih rinci dan konkret. Dan keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal dan menggunakan kalimat yang positif. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dalam kegiatan curah pendapat. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut di bukunya Gozen pada tahun 2004. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas itu biasanya menggunakan kalimat atau pernyataan seperti ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan atau enggak, setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan dan tidak ada yang sempurna. Kalau yang validasi tindakan salah itu
Dia menanyakan tujuan atau alasan dia melakukan kesalahan tersebut. Misalnya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan tersebut, atau ada enggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Atau keyakinan kelas apa sih yang telah disepakati di kelas ini, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Terus atau enggak, apa sih tujuan yang ingin kamu capai? Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Setelah ini saya kembalikan kepada Ibu Titik Sugi selaku moderator. Terima Terima kasih. kasih. Dan terima kasih atas pemaparannya dari Ibu Nonis Utami Kosmina yang sudah menjelaskan. Untuk itu akan saya buka bagi Bapak Ibu-Ibu yang mau bertanya apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Nonis tadi tentang diseminasi penerapan budaya positif pada siswa. Silahkan untuk bertanya. Waktunya dipersilahkan untuk Bapak dan Ibu. Akan saya tampung dulu beberapa pertanyaan, nanti biar dijelaskan oleh Ibu Nonis. Silakan Bapak Ibu. Apakah suara saya kurang jelas? Jelas. Saya Bu mau bertanya Bu. Iya Pak, silakan Pak. Terima kasih untuk moderator. Semoga masih tetap bersemangat. Tetap Begini semangat. Bu, tadi sudah dipaparkan tentang segitiga restitusi. Ya. Di segitiga restitusi itu yang pertama diulang lagi Menstabilkan tadi. identitas. Apa Bu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, Validasi tindakan salah. validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ya. Untuk menangani kasus terhadap siswa, misalkan anak itu bersalah, misalkan saya nanti menangani anak itu dengan cara-cara segitiga restitusi. Di segitiga restitusi itu penanganannya apa bisa dibolak-balik, misalkan diterapkan dengan yang kedua menstabilkan identitas dulu, lalu ke keyakinan kelas, dan lalu ke tindakan yang salah. Apakah itu bisa dibolak-balik Ibu? Itu pertanyaan saya Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk penanya. Apakah bisa langsung dijawab atau masih ada pertanyaan lagi? Mau langsung dijawab atau gimana Ibu Titi ini? Silakan. Mungkin langsung saya jawab ya. Silakan Bu. Kalau menurut saya, kalau menurut saya seperti ya terima kasih Bapak Selamat. Kalau menurut saya sebenarnya untuk melakukan penyelesaian dengan penyelesaian permasalahan dari melalui segitiga restitusi ini mungkin tidak urut tidak apa-apa. Yang penting tujuan kita ingin mengarahkan murid itu ke arah yang positif itu tercapai. Jadi bolehlah kita memvalidasi tindakan dulu, misalnya menanyakan tadi kenapa ya sampean itu kok seperti ini. Terus setelah itu menstabilkan identitas. Sebenarnya sih tidak apa-apa kalau misalnya kamu berbuat seperti itu. Namanya juga manusia. Manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Itu kan yang pertama itu menanyakan kesalahan, kan validasi tindakan yang salah. Terus setelah itu pakai kalimat yang seperti ini. Sebenarnya sih tidak apa-apa kamu berbuat seperti itu. Namanya juga manusia, pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kan termasuk yang menstabilkan identitas. Nah, setelah itu baru yang terakhir, menurut kamu kalau kamu bersikap seperti itu sesuai enggak dengan keyakinan kelas di kelas kita?
Mungkin begitu Bapak Didi, yang penting tujuannya yang tercapai. Masalah segitiga restitusi itu berurutan atau enggak, itu enggak apa-apa. Yang penting tujuan kita untuk mengarahkan anak itu ke budaya positif itu tercapai. Menurut saya jawabannya seperti itu. Bagaimana Pak Selamat? Iya, Ibu. Saya paham, Bu. Berarti yang penting tujuan kita kepada siswa itu tercapai, Bu, ya. Meskipun Iya, dibolak-balik begitu. iya, Ya, penerapan budaya bisa. positifnya tercapai. Oh, oke, Bu. Paham, Bu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Ya. Mungkin saya mau menambahkan lagi Pak, bukan penerapannya ya, karena kalau penerapannya itu pasti membutuhkan waktu yang tidak singkat. Ya, tidak Tapi singkat. kita perlu menanyakan dulu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, intinya untuk menumbuhkan motivasi dalam diri anak tersebut. Begitu Bapak. Karena kalau penerapannya kita tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Mesti kita harus mengopeni lah murid-murid tersebut. Begitu Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih juga untuk penanya. Mungkin ada penanya lagi yang mau akan disampaikan kepada pembicara. Monggo. Apakah masih ada penanya lagi? Mungkin, Bu. Assalamualaikum, saya Bu. Waalaikumsalam. Silakan Bapak untuk disampaikan apa yang mau Iya, terima kasih Ibu Titi sebagai moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya cukup puas materi yang telah disampaikan Ibu Nunis Utami. Ternyata apa yang saya lakukan di sekolah itu ternyata bisa dikatakan banyak salahnya karena saya melakukan tindakan di sekolah itu yaitu dengan segitiga restitusi menjadi penghubung Ibu. Cuma di sekolah saya itu dalam satu kelas kadang-kadang tidak hanya cukup 1, 2, 3 anak Ibu yang melakukan hal-hal negatif, sehingga cara penyelesaiannya itu apakah boleh secara serentak atau seumpamanya dalam satu hari, seumpamanya itu ada anak yang melakukan bermacam-macam kelakuan yang negatif. Solusinya itu bagaimana cara menjalankan segitiga restitusi itu, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya menggema, Ibu. Waalaikumsalam. Enak Suara suaranya saya di sini. enak atau gimana ya? Enak, jelas. Ya, terima kasih. Silakan bagi pembicara untuk langsung menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Bapak Sanaji. Boleh saya tanya Bapak? Boleh, saya mau menjawab, Ibu. Apakah murid dalam kelas Bapak itu melakukan kesalahan setiap hari pasti melakukan kesalahan? Bisa jadi, Ibu, karena murid saya itu mayoritas orang tuanya tidak ada di rumahnya. Jadi nyampe di sekolah itu cuma kadang-kadang buat olah gitu, Bu. Karena di rumah berangkat tanpa ada orang tuanya, cuma itu. Ya baik. Gini Bapak, tapi apakah lebih dari satu apa cuma satu dalam satu hari itu? Kalau dalam satu hari bisa sampai 3, Ibu. Oh ya. Kadang-kadang yang mengganggu temannya mengadu kepada saya, begitu, Bu. Sebenarnya, saya akan coba menjawab. Sebenarnya mungkin permasalahan kalau kita akan dalam satu gugus, mungkin permasalahannya hampir sama ya Pak. Anak-anak itu kan mereka kadang banyak yang orang tuanya jadi TKI, jadi mereka itu kayak hanya tinggal sama orang tuanya, hanya tinggal sama nenek atau famili lainnya, sehingga dia merasa kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia kan ada 5, kasih sayang, bertahan hidup. Mungkin kita sebelum melakukan segitiga restitusi kita kenali dulu. Kita harus cari tahu dulu, mendiagnosa dulu, apa sih kebutuhannya anak-anak ini. Nah, kalau kita sudah mengetahui kebutuhan anak-anak tersebut, mungkin kita melakukan segitiga restitusinya kita akan terarah, karena dalam permasalahan setiap anak itu tidak sama. Mungkin yang ini kasih sayangnya yang kurang. Mungkin anak ini karena penguasaannya, karena dia ingin merasa diakui oleh teman-teman sekelasnya, makanya dia berbuat ulah. Karena setiap anak itu mesti memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Melakukan diagnosa dulu, apa sih kebutuhan dasarnya mereka, setelah itu baru bisa melakukan segitiga restitusinya, sesuai dengan kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Mungkin seperti itu dari saya, mungkin ada yang bantu menjawab atau menambahkan terkait dengan permasalahannya Bapak Sanaji. Bagaimana Berarti kasih sayang ya Ibu? Kekurangan kasih sayang. Enggak, Pak, kadang gitu gini, kadang kita perlu menanyakan dulu, kamu kenapa? Saya loh, Bu, di rumah itu nggak ada orang, Bu. Jadi saya mau minta apa-apa itu enggak punya, enggak malu. Kan kadang kalau anak-anak itu kalau ditanya mesti dia jawab, Pak. Kamu kenapa kok seperti ini? Kadang kan ada misalnya anak itu ngambil uang temannya. Kenapa? Saya nggak dikasih sangu, Bu. Loh, kok nggak dikasih sangu? Iya, Bu, soalnya saya di rumah cuma sama om saya. Om saya tadi sudah berangkat. Nah, bisa jadi anak itu mau minta sangu karena memang dia tidak tinggal sama orang tuanya, dia kan malu. Nah, bisa saja dia kebutuhan bertahan hidupnya. Jadi kita harus tanya dulu, Pak, kalau misalnya kamu kenapa kok kemarin enggak masuk? Seragam saya basah, Bu. Berarti padahal sebagai orang tua kadang kan punya inisiatif, kita punya anak itu memiliki seragam lebih dari satu. Nah, itu kan bentuk dari bentuk dari rasa kasih sayangnya orang tua terhadap anak dengan perhatian membelikan seragam lebih dari satu, takutnya sewaktu-waktu basah atau kenapa. Jadi kan bentuk rasa kasih sayangnya. Nah, sedangkan terus Pak? Ya, pokoknya intinya kadang tuh anak-anak tuh permasalahannya itu enggak sama. Kalau ditanya alasan, mesti tidak sama antara satu dengan yang lain itu. Jadi menurut saya perlu dilakukan diagnosa dulu, apa sih kenapa kok sampai berbuat seperti itu. Terus alasannya kenapa? Karena setiap perilaku itu mesti memiliki alasan dan tujuan tertentu. Seperti itu, Bapak. Mungkin ada teman yang ingin menambahkan terkait dengan intinya mungkin kita sebagai guru itu harus bisa mengidentifikasi permasalahan pada siswa. Nah, seperti itu. Kan tidak semua siswa mempunyai permasalahan yang sama. Mungkin ada yang sama, mungkin tidak ada yang sama. Di bidang kenakalan atau apapun permasalahan mereka, mungkin kita sebagai guru harus bisa mengidentifikasi itu tadi permasalahan yang ada. Dan kita itu tidak boleh menganggap anak yang nakal itu anak yang tidak bisa diarahkan. Tapi terkadang kebutuhan khusus, maksudnya mempunyai kecerdasan atau keunikan. Yang dimiliki tiap siswa itu berbeda-beda. Iya. Karena kadang kita tidak boleh menghakimi, murid ini bodoh atau murid ini nakal. Tapi kadang dalam di balik kenakalan itu pasti ada nilai. Kalau kita gali pasti ada nilai positif dalam diri anak itu. Saya punya murid Pak kemarin.
Murid saya itu Pak ulahnya luar biasa. Kadang dia itu pokoknya dia memiliki kebutuhan penguasaan. Jadi dia ingin apa ya? Ingin muridnya apa? Teman-temannya itu kalau dia merasa temannya itu takut, dia malah bangga. Nah, setelah itu saya dekati. Terus kalau misalnya diberi tugas dia jarang mengerjakan. Kenapa? Males, Bu. Oh ya sudah, saya biarkan dulu. Nggak langsung saya tangani, saya biarkan dulu, saya lihat gimana gerak-geriknya untuk hari kedepannya. Setelah itu saya pelan-pelan saya coba dekati, terus dia, "Kenapa ndak nulis?" "Males, Bu." "Terus kalau males kamu gimana? Kamu dari rumah sudah dikasih uang saku sama orang tuamu, sudah dibelikan seragam. Coba lihat anak-anak yang di luar sana yang ndak bisa sekolah. Nasibmu ini lebih beruntung daripada mereka." Saya perlihatkan gambar-gambar yang anak jalanan di Jakarta, terus, "Kamu merasa bersyukur ndak kalau seperti ini?" "Iya, Bu, saya ini berarti termasuk orang yang beruntung." Nah, setelah itu saya biarkan lagi. Nah, keesokannya itu Pak, saya lihat lagi dia sedikit berubah. Mau nulis tapi sedikit. Terus saya tanyakan lagi, "Kamu nulis, Nak?" "Nulis, Bu, yang separuh." "Kenapa?" "Males." Oh ya sudah. Nah, setelah itu Pak, saya kan itu pemberian materi. Selanjutnya saya membuat karya. Membuat karya itu saya pikir anak itu ndak akan mengerjakan karena pasti alasannya malas. Tapi setelah saya beri tugas dia antusias. Dia kan ndak bawa pas pagi harinya itu dia ndak bawa. "Mana anak punyamu?" "Lupa, Bu." "Oh ya sudah, Bu, saya ngambil ya." "Oh ya sudah, ndak apa-apa kalau mau ngambil." Nah, setelah itu dia bawa Pak peralatannya. Dan ternyata dia selesai paling pertama dengan nilai ya lumayan bagus daripada teman-teman yang rajin itu. Berarti kita tidak boleh menghakimi anak itu misalnya, oh anak ini bodoh, oh anak ini nakal mungkin karena dia tidak tinggal sama orang tuanya. Sudah, Bu? Bagaimana Pak Haji? Sudah merasa puas dengan jawabannya? Kalau sudah merasa puas, akan saya lanjutkan lagi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Mungkin Pak Sofi mau bertanya, Pak? Pak Sofi, Bu, biasanya Bu, Pak Sofi. Ya, Pak Sofi monggo silakan Pak, yang mau bertanya Pak. Mungkin ibu-ibu yang lainnya, sudah 2 Bapak yang mengajukan pertanyaan. Bu Husnul mungkin? Bu Vita tadi, Bu. Oh iya, Bu Angkat tangan, Vita. Bu. Ya, Bu Bu Vita. Vita tadi angkat tangan. Monggo Bu Vita. Masih senyum, Bu Vita, Bu. Bu Vita kayaknya lagi di perjalanan. Oh, iya. Mungkin yang lainnya? Boleh sharing-sharing di sini mungkin ya Bu Titi terkait dengan pengalaman atau apa gitu ya. Sebenarnya tema ini nih tema yang sangat menarik loh. Bagaimana yang apa tuh yang biasa terjadi pada kita sehari-hari itu kan di sini diseminasi penerapan budaya positif kepada siswa. Itu yang kita alami sehari-hari di sekolah kita. Bagaimana tindakan kita, bagaimana sikap yang harus kita lakukan kepada siswa. Bisa kasih masuk hitam di mata bisa ya. Sikap kita harus bisa membawa siswa itu kepada hal-hal yang positif dan memotivasi mereka agar semangat untuk belajar lebih giat lagi. Monggo yang lainnya.
Mungkin ada pertanyaan lagi? Boleh tanya lagi ya, Bu? Enggak, Pak. Boleh. Silakan. Oh, iya. Ya, Pak. Segitiga restitusi ini kan teorinya dari ini diperuntukkan untuk murid, Ibu. Kalau seumpamanya kita praktekkan kepada anak kita, ya terutama yang punya anak, yang tidak punya anak tidak bisa ini, Bu. Iya, di sekolah anak kita Enggak, ini maksudnya kalau ke anak kita di rumah itu kan bisa ya. Kalau seumpamanya ini bisa, alangkah lebih baiknya kita dicoba dulu. Tapi kalau seumpamanya tidak bisa, bagaimana caranya? Langkah seperti solusi berikutnya. Pak. Ini tentunya mungkin Ibu Nonis punya pengalaman cara mendidik anak yang praktis dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Kayaknya Ibu Nunis itu hanya di sekolah yang mempunyai anak, Pak. Mungkin beliau menerapkannya ya di sekolah. Ibu Nunis. Ya, baik, terima kasih Bapak Senaji. Iya Pak, sebenarnya bisa sih Pak. Enggak apa-apa kalau mau diterapkan di di anak sendiri. Boleh pakai segitiga restitusi. Kalau misalnya tidak mempan, tapi insya Allah mempan ini Pak kalau untuk anak sendiri. Karena apa? Anak sendiri itu memiliki chemistry yang lebih mudah kalau sama orang tuanya daripada maksudnya karena ada ikatan darah. Jadi kadang seperti ini. Kadang kalau misal anak sakit, kadang kan orang tua itu merasa kayak ikut sedih gitu loh. Mungkin kalau segitiga restitusi ini diaplikasikan ke anak putra putri Bapak mungkin sebenarnya tidak butuh segitiga restitusi lagi karena pendekatannya itu chemistry-nya lebih dapet gitu. Lebih gampang daripada kita mengarahkan ke murid kita. Seperti itu, Bapak. Apakah Bapak mendapat kesulitan untuk mengarahkan putra-putri Bapak? Silakan dipakai ya Pak ya ini. Tapi kalau mau dipakai enggak apa-apa dicoba. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan kata-kata yang misalnya menghardik atau membentak, itu kadang anak itu kayak merasa kayak merasa lebih terpukul. Tapi kalau kita menggunakan nada yang lemah, lembut, anak-anak itu kadang terenyuh. Jadi kadang mereka itu merasa luluh gitu dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut seperti itu. Iya Bu. Saya coba nanti Bu di rumah. Selamat mencoba Bapak. Semoga berhasil. Kabari ya Bapak kalau misalnya berhasil. Barangkali Ibu pernah di rumah menggunakan segitiga restitusi, bisa juga nanti sharing Ibu. Iya, saya baru belajar segitiga restitusi baru kali ini Pak. Jadi mungkin kemarin-kemarin saya belum tahu. Kalau ini kan segitiga restitusi ini diperuntukkan untuk murid atau anak Ibu. Kalau di sekolah kita seumpamanya ada guru Bu yang melakukan hal-hal yang negatif, apa guru itu yang perlu di restitusi atau bagaimana Bu? Apa gurunya perlu direstitusi juga itu Ibu? Kalau orang dewasa itu Pak menurut saya lebih sulit penanganannya ya. Karena apa? Karena Cak-ocaan itu pada tuan nah gitu loh. Jadi harus punya kesadaran dan motivasi dari dalam juga. Jadi kalau sebenarnya mengubah karakter orang itu juga termasuk sulit. Kalau anak itu kan Pak, maksudnya masih anggap
tulang rawan, jadi masih bisa dibengkok. Tapi kalau sudah anggaplah tulang yang Tulang sudah punggung. keras, itu sulit untuk dibengkokkan. Beb. Iya. Jadi kalau ya itu susahnya untuk mengubah karakter, karena kalau orang dewasa itu karakternya sepertinya sudah mendarah daging. Itu Bu Anissa mau Bu tanya. Bu. Anissa ada angkat tangan. Bu Anissa mau tanya itu, Bu. Ya, monggo silahkan Bu Nisa. Monggo silakan Bu Anissa. Cuma hanya sekedar melengkapi dari pertanyaan-pertanyaan Bapak-bapak tadi ya. Iya. Tentang segitiga restitusi itu tidak harus diterapkan kepada anak didik kita. Terutama apabila kita sudah posisi sebagai orang tua, itu sangat mendukung sekali. Karena faktor intern dari keluarga itu sangat dibutuhkan untuk pola pikir anak. Jadinya pencetak pertama itu anak itu pasti ditiru dari keluarga. Ya, betul. Jadi dia dibesarkan di keluarga yang seperti apa, misal di broken home, pasti efeknya nanti dampaknya ke sekolah. Kemudian ada anak yang dengan kasih sayang yang cukup berlebih, itu pasti akan mempermudah kita sebagai guru menjadi orang tua di sekolah. Jadi support system paling utama itu adalah keluarga. Jadi sangat butuh sekali, tapi selaku kita sebagai orang tua, itu sangat support system terbaik untuk anak, Pak. Ya. Terus kemudian melengkapi saja ya Bapak, barusan yang dipertanyakan tentang terkait apa itu Bu? Yang terakhir tadi untuk guru, untuk guru ya. Ya, guru. Kita tidak ada kewenangan untuk menegur teman atau rekan sejawat, kita hanya cuma bisa berkolaborasi dan menjadi role model untuk mereka. Yang penting kita memberi contoh yang terbaik, mereka mau ikut cara kita, ya terserah. Karena kita tidak bisa merubah karakter orang, kita tidak bisa mengontrol orang, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang punya peran aktif, yang harus merubah gimana seperti apa guru, itu adalah stakeholder di sekolah, itu kepala sekolah. Nah, sekarang posisi kepala sekolah apa benar-benar bisa menjadi manajer untuk guru-guru tersebut. Kita sebagai rekan sejawat, hanya teman, posisi teman, kita hanya bisa memberikan contoh. Kalau kita sudah memberikan contoh yang terbaik, saya yakin, saya pastikan teman-teman pasti akan sungkan dan lambat laun pasti akan meniru kegiatan budaya positif yang sudah kita terapkan. Begitu. Terima kasih Bu Nonis. Terima kasih Bu Nisa, sangat membantu. Nisa atas tambahan atau apa tadi penambahan penjelasan. Penjelasannya dari pertanyaan yang Pak Sanadi sampaikan. Untuk yang lain mungkin masih ada pertanyaan. Sisa waktu sekitar 10 menitan. Mungkin ada masukan juga, enggak apa-apa Bu Titi, atau enggak Juga saran dari Bapak Ibu. Bu Kurnia tadi kayaknya mau tanya. Biasanya ibu-ibu ini yang punya masukan. Monggo Bu Kurnia. Silakan. Atau ibu-ibu yang lain? Mungkin Pak Didi ada pertanyaan lagi? Kalau Pak Sofi tidak ada pertanyaan? Masih ada sisa? Langsung, Ibu moderator langsung tanya sendiri. Mungkin Ibu moderator ada masukan atau tambahan terkait dengan budaya positif dengan ini. muridnya atau dengan anaknya.
Kalau saya sih setuju dengan apa yang disampaikan Ibu Anissa. Saya rasa Ibu Anissa tadi cukup jelas penyampaiannya, apa yang terjadi pada siswa kita ataupun pada teman sejawat kita. Seperti tadi, kalau di sekolah, kalau teman sejawat yang seperti Ibu Anissa jelaskan, sebagai teman kita nggak mungkin akan atau menegur. Itu adalah tugas dari manajer sekolah, yaitu Ibu Kepala. Beliau-beliau yang akan menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh teman sejawat kita. Dan kita sebagai teman hanya bisa sebagai role model tadi, berbuat yang baik sebagai contoh, itu saja kayaknya. Tapi kan iya, tapi Kak, kadang gini juga kalau misalnya kita menegur atau memberi masukan terhadap rekan kerja kita, mungkin kita bisa saja kayak dimusuhi atau nggak ditegur gitu. Jadi sama-sama orang dewasanya kita harus kayak jaga bagaimana kita menjaga keharmonisan antar teman gitu. Jadi kita harus menyembunyikan unek-unek kita, meskipun kadang kita punya kok gini sih gitu. Jadi kita nggak mau harus menahan. Ya, menjaga diri. Ya, karena tentunya pasti di sekolah-sekolah Bapak Ibu pasti tidak sependapat dengan keinginan kita tentang kegiatan atau program-program yang ingin kita laksanakan di sekolah. Waktu kurang 6 menit, mungkin ada tambahan lagi? Iya, kalau berkali-kali Ibu, nanti umpamanya berkali-kali segitiga restitusi sudah kita terapkan pada anak yang punya kasus, tapi ternyata anak itu tetap tidak ada perubahan, baik secara kasat mata maupun ya dengan dilihat dari tingkah lakunya masih belum ada perubahan. Beberapa kali sudah direstitusi, segitiga restitusi. Itu langkah berikutnya bagaimana untuk mengisi 5 menit ini, Bu? Kalau misal kita sudah berkali-kali ya Pak melakukan segitiga restitusi sampai kesabaran kita hilang mungkin ya. Langsung ditempeleng aja ya, Bu. Ya, sampai sudah mempan ya. Bu Titi Sugiarto biasa, Bu, kalau langkah terakhir kita bisa Pak menggunakan yang penghukum mungkin biar untuk memberikan efek jera kepada anak tersebut. Ibu Vita, Bu Titi ada angkat tangan. Bu Vita masuk ini, Bu Vita. Menit lagi, monggo. Silakan. Oke, terima kasih ya Bu. Apa ini? Begini Bu Nunis. Ya. Kemarin saya itu pernah juga menerapkan segitiga restitusi. Berkali-kali bahkan. Tapi itu gini, anaknya itu enggak mau. Nah, ending terakhirnya saya itu marah. Padahal guru itu kan enggak boleh marah ya. Saya tuh waktu itu marah banget karena memang kesalahannya fatal. Apakah itu saya boleh Bu menerapkan? Tapi memang anak itu berhenti gitu loh Bu. Penghukum berarti ya Bu? Iya. Enggak apa-apa kalau memang anggaplah kita sudah melakukan berkali-kali terus tidak mempan, boleh kita menggunakan penghukum. Karena apa? Ya karena kita sudah menggunakan cara yang halus. Nah, tapi mungkin karena anaknya memang anggaplah tidak mempan bebel gitu. Jadi mungkin kita gunakan cara yang kasar itu, yang pakai penghukum itu. Nah, kalau di Bu Vita berhasil ya berarti semoga dengan penghukum tadi membuat jera dan akhirnya anak itu menjadi sadar dan sehingga muncullah motivasi intrinsiknya.
Iya sih sadar Bu, memang saya lihat latar belakangnya itu broken home anaknya. Bapaknya ada di Malaysia, mamanya nikah lagi. Begitu Bu. Terus sekarang bagaimana Ibu? Apakah anak itu Usul Ibu, tetap atau Tobat. bisa menambahkan untuk menjawab punya Ibu Vita, Bu. oh iya, enggak apa-apa. Terima kasih kesempatannya, Bu. Ini cuman pengalaman kemarin saya pas ada di ruang elaborasi, saya juga punya kasus yang seperti Ibu Vita alami seperti itu. Itu saran dari instrukturnya itu yang perlu direstitusi itu orang tuanya dulu. Maksudnya pendekatan dengan orang tuanya dulu. Seperti apa kesehariannya anak itu yang perlu diadakan pendekatan itu terhadap orang tuanya dulu. Itu kemarin saya dikasih saran yang seperti itu. Sama kasusnya dengan Ibu Vita itu. Terima kasih Ibu Nonis. Ya. Masalahnya orang tuanya enggak ada, Bapak. Iya, Bapak, orang tuanya enggak ada. Kalau Bu Vita biasanya langsung menggunakan penggaris, Bu Nonis. Tobat Penggaris sekarang langsung. Bapak. Tapi semenjak CGP dia alhamdulillah Pak tidak menggunakan penggaris lagi, lebih menggunakan hati. Waktu kurang Kadang 2 menit. gini Pak, kadang gini, apa ya, kegagalan anak itu kadang menjadi keberhasilan untuk beberapa tahun yang akan datang. Dan kita tidak bisa menilai anak yang sekarang pintar belum tentu nanti masa depannya cerah. Tapi kadang anak yang bodoh yang dicap bodoh sama guru itu untuk beberapa tahun yang akan datang dia adalah anak yang berhasil. Iya benar Ibu. Iya, karena apa ya? Karena kita tidak tahu apa sih target apa yang akan dicapai oleh anak-anak waktu kita ajari selama SD itu. Kita kan hanya memberi motivasi saja dan mendidik dan membimbing. Masalah kedepannya itu pasti karena setiap manusia itu pasti memiliki motivasi. Iya. Pasti memiliki motivasi. Tapi entah motivasi yang dalam bagaimana itu kita tidak tahu. Waktunya kurang 1 menit. Kalau Bu perbedaannya Bu biasanya mendidik anak di rumah dengan mendidik anak di sekolah itu apa yang lebih menggunakan segitiga restitusi itu apakah harus disamakan apa ada perbedaan itu? Kalau katanya tadi karena ada kaitan darah daging, ada ikatan darah, apa ada perbedaan itu menurut Ibu? Ya, kita lihat kesalahannya dulu mungkin Pak. Kesalahannya berat atau ringan. Kalau misalnya kesalahannya itu berat, ya mungkin penguatannya juga beda dengan yang akan kita pakai nanti. Karena lingkungan di sekolah dengan di rumah itu pasti kesalahannya mungkin beda dengan yang di rumah. Tapi mungkin penanganan dan penguatannya itu hampir sama. Mungkin Bu Titi mau menambahkan atau enggak Bu Nisa mau menambahkan lagi dari pertanyaan Pak Senaji? Waktunya sudah sudah sampai. Sudah sampai waktunya Bu. Batas waktunya sudah sampai. Oh, sudah sampai waktunya. Bisa buat kesimpulan Ibu. Iya. Untuk itu karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menyampaikan kesimpulan pada tema hari ini yaitu diseminasi penerapan budaya positif pada siswa. Kesimpulan yang saya dapat di sini untuk penerapan budaya positif ini tidak mudah. Butuh waktu dan proses yang mungkin cukup lama
dari setiap instansi berbeda-beda untuk penerapan. Dalam penerapan budaya positif ini perlu kerjasama baik dari siswa, guru, bahkan teman sejawat, serta masyarakat lingkungan sekitar sekolah. Bahwa kita harus bisa bekerjasama dengan wali murid juga agar pendidikannya berkelanjutan, tidak hanya sekolah saja, tetap berlanjut walaupun di rumah. Diterapkan di luar lingkungan sekolah, yaitu lagi di rumah ataupun masyarakat. Tentunya kita harus mengerti konsep apa saja yang harus ada untuk bisa mewujudkan budaya positif. Tentunya akan ada perubahan paradigma belajar, budaya positif, motivasi, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi tadi yang sudah kita bahas. Dan untuk itu, kesimpulan yang sudah saya sampaikan untuk kesempatan pada hari ini, tema hari ini akan saya tutup